Kita perhatikan sedikit Pak ya. Ada hadis ayat itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan terjemahan Bapak tadi bagus sekali. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah apa? Merubah apa Pak? Dirinya sendiri Pak. Berarti perubahan itu dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Perubahan itu bukan dari pemimpin. Ya, Allah tidak mengatakan sampai mereka merubah pemimpin mereka, bukan. Allah tidak mengatakan sampai mereka merubah ya sistem pemerintahannya, tidak. Allah mengatakan sampai mereka merubah dirinya sendiri. Berarti Pak, kalau Allah ingin merubah keadaan kita di Indonesia, individu-individunya harus dirubah dulu. Saya yakin kalau ya orang Indonesia semuanya ya sudah berubah dan mereka jiwanya bukan jiwa koruptor lagi. Orang-orang yang betul jujur dalam pekerjaannya, tidak lagi menerima suap menyuap ya. Saya yakin dengan otomatis Allah akan berikan pemimpin yang sama dengan mereka. Iya kan? Iya. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini bahwa perubahan itu adalah dari diri sendiri dulu. Dan ini sama dengan firman Allah yang lain apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu. Allah menyuruh ya agar permulaan itu dari diri kita dan keluarga dulu kita. Sekarang kita mau merubah, saya ingin pemimpin kita menjalankan syariat Islam. Taib. Anda di keluarga menjalankan syariat Islam tidak? Dalam kehidupan sehari-hari Anda bisa? Siapa yang mentauhidkan Allah di keluarga Anda? Ya, bapak dan ibu saya masih berbuat syirik Pak Ustadz, ya masih pakai sesajen dan yang lainnya. Nah, itu aja gimana? Anda bisa merubah nggak? Oh enggak, nanti kalau ada pemimpin mudah itu. Ya, jangan berhayal Pak. Ya, tak semudah membalikan telapak tangan, tak semudah Anda makan kerupuk, tidak. Makanya Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Mekah ditawarkan jadi pemimpin tidak? Ditawarkan Pak. Hai Muhammad, kalau engkau ingin jadi pemimpin Arab, kami akan jadikan engkau pemimpin Arab. Rasulullah tidak berpikir, wah jadi pemimpin dulu lumayan nih, nanti setelah saya jadi pemimpin saya akan jadikan perubahan. Tidak semudah itu. Ya. Tapi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk melewati jalan yang terjal dulu. Apa itu? Mendidik individu-individu kaum muslimin di atas akidah yang sahihah. Mentarbiah mereka di atas akidah yang sahihah. Itu hasilnya manis Pak. Iya. Makanya ya, sebuah kesalahan fatal ketika kita mempunyai ya pemikiran, wah nanti kalau kita sudah punya khalifah insya Allah semuanya gampang. Nggak mudah. Kalau rakyatnya mayoritas tidak suka syariat Islam, kemudian antum memaksakan syariat Islam, saya yakin yang pertama kali demo umat Islam. Iya kan Pak? Iya. Coba hitung oleh Bapak, pelacur di Indonesia berapa orang? Yang korupsi di Indonesia berapa orang? Berapa banyak kalau begitu orang yang harus dipotong tangan-tangannya itu? Iya. Belum lagi maksiat dan yang lainnya, luar biasa Pak. Makanya di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, apakah Rasulullah mengingkari dulu perjudian? Tidak. Apakah Rasulullah mengingkari dulu perzinahan? Tidak. Ya, tapi apa kata Aisyah? Ayat yang pertama kali turun, ya, yaitu tentang surga dan neraka dan tentang akidah keimanan. Kalaulah ya pertama kali turun dari ayat jangan mencuri, barangkali kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah ayat yang pertama jangan berzina, barangkali kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa Pak? Akidah keimanan itu belum ada. Demikian kita lihat kaum mukminin keimanan mereka masih rapuh Pak. Ya, berapa banyak kaum muslimin yang sudah tidak peduli sholat lagi. Sholat 5 waktu saja mereka tinggalkan. Jangankan sholat, ya, perdukunan pun mereka doyan. Mistik-mistik, ya Masya Allah.
Coba ini dulu kita perhatikan, kuat kokohkan dulu. Setiap kita individu, setiap antum Pak harus mau untuk mengajak teman-temannya, setidaknya keluarganya kepada kebaikan dulu. Saya yakin nanti kok ya kalau memang sudah alhamdulillah ya banyak orang soleh di Indonesia, maka Allah akan memberikan pemimpin yang sama. Makanya Syekhul Islam ya Imam Al-Turtushi membawakan ayat apa? Allah berfirman wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan pemimpin untuk sebagian mereka ya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin. Demikianlah kami jadikan pemimpin untuk sebagian kaum orang yang zalim itu dari kalangan orang yang zalim. Kata Imam At-Turtushi, ayat ini ya memberikan faedah kepada kita bahwa pemimpin suatu kaum itu adalah yang sama dengan mereka. Kalau kaumnya brengsek ya pemimpinnya sama. Kalau rakyatnya nggak suka syariat Islam, jangan harap pemimpinnya suka syariat Islam. Kenapa sih kalau orang bertanya, kenapa sih pemimpin kita tidak mau melaksanakan syariat Islam? Lah Pak, rakyatnya aja ya suruh menjalankan syariat Islam susahnya minta ampun. Jangan jauh-jauh. Masalah pernikahan aja caranya. Ayo kita yang sesuai dengan syariat Islam. Terkadang susahnya minta ampun, orang tua maunya sama adat, pokoknya adat. Itu kenyataannya, Pak. Sampai individu kaum umat Islam di Indonesia ini sendiri masih kuat pegang terhadap adat. Tidak mau kembali kepada syariat. Jadi tidak aneh kalau Allah berikan pemimpin yang sama. Jangan mengkhayal kita untuk dapat pemimpin yang seperti Umar bin Khattab. Makanya Abdul Malik bin Marwan berkata kepada rakyatnya, ansifuna ma'syar ra'iyah. Berbuat adillah kalian, wahai rakyatku, kepada diriku. Turiduna minna sirata Abi Bakrin wa Umar. Kalian ingin kami sebagai pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Wala tasiruna bisirotihima. Tapi kalian rakyat tidak seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Ya. Pengen punya pemimpin seperti Umar, rakyatnya kayak Abdullah bin Ubay bin Salul gimana? Susah. Ya. Nah ini Bapak sekalian di sini ya. Jadi ayat itu memberikan justru kepada kita pemahaman bahwa ya perubahan yang paling utama adalah dari diri sendiri. Pribadi-pribadi kita, ya demikian pula keluarga kita itu dulu Pak. Itu dulu. Memang berat Pak. Itulah dakwah yang ditempuh oleh para dakwah para nabi itu begitu. Ya, makanya dakwah kita itu tujuannya bukan menegakkan daulah. Daulah itu bukan tujuan kita. Dakwah kita ini adalah dakwah para nabi dan rasul. Tujuannya adalah manusia supaya selamat dari kesyirikan dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Sebab Pak, kalau dakwah kita tujuannya daulah, rusak dakwah. Makanya lihat Bapak, Nabi Nuh 950 tahun dapat daulah enggak? Enggak. 950 tahun. Siapa di antara kita umurnya yang 950 tahun? Enggak ada. Ternyata pengikutnya cuma 80 orang. Tetap Nabi Nuh subhanallah ya berdakwah. Yang terpenting manusia selamat dari kesyirikan. Yang terpenting manusia mentauhidkan Allah dan mati di atas tauhid. Kita alhamdulillah. Inilah yang membedakan dakwah kita dengan yang lain. Kalau yang lain tujuan dakwanya tegakkan daulah. Sedangkan kita daulah kita anggap sebagai wasilah saja. Bukan tujuan. Makanya enggak ada para nabi yang tujuannya menggulingkan pemerintah, enggak ada. Apa pernah kita mendengar ya Nabi Musa tujuannya menggulingkan Firaun? Enggak. Nabi Musa enggak pernah ada satupun ayat Nabi Musa berencana untuk apa? Menggulingkan Firaun. Tapi Allah malah menyuruh Nabi Musa dan kaumnya untuk apa? Pindah ke Palestina sana. Ya, sebuah kekuasaan yang tidak dikuasai oleh Firaun sama sekali. Kemudian baru di sana menegakkan daulah. Apakah Rasulullah SAW di waktu di Mekah berencana untuk menggulingkan pemerintah? Tidak. Diperintahkan oleh Allah untuk hijrah mencari ya negeri lain.
yang di sana kemudian tumbuh daulah Islam dengan tenang. Sebab kalau kita sudah sifatnya Pak, ya, melengsarkan kekuasaan, nggak lama nanti ya lawan kita akan berusaha melengsarkan kita lagi. Dan itu memang kenyataan. Ya, kenyataan Bapak sekalian. Makanya ini Bapak sekalian ya, bahwa daulah bukan tujuan dakwah kita. Tujuan dakwah kita bagaimana seseorang mati di atas tauhidullah, supaya orang faham tentang tauhid dan menjauhkan kesyirikan. Wallahu a'lam.